Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan akan kita lanjutkan dengan hal-hal yang disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwa hal itu termasuk ada kemungkinan dosa besar, di mana beliau sebutkan ya tidak kurang dari 50 hadis sesudah beliau menyebutkan 76 dosa-dosa besar sebelumnya. InsyaAllah pada malam hari ini akan kita bahas ya, hadis yang bernomor 439, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya: Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Wal iyadu billah. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu ucapan yang merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan perkataan yang mendatangkan atau menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang dia tidak menganggap ucapannya itu, dianggap ucapannya ya, begitu saja, tidak penting atau tidak berarti, dia tidak peduli dengan ucapannya tadi. Tapi dengan ucapan yang dia anggap biasa, yang dia anggap normal-normal saja, nah, ternyata itu merupakan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu yahwi biha fi jahannam. Ucapan yang telah dia ucapkan tadi, yang dia tidak ya pikirkan resikonya, dianggap sebagai perkataan yang biasa, akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Wal iyadzu billah. InsyaAllah hadis yang mulia ini, demikian juga hadis yang berikutnya yang bernomor 440, masih berhubungan dengan hasaid al-alsun ya, bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Nah, kalau kita mendengar peribahasa dalam bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu ya. Bisa dengan ucapan yang keluar dari kita, kita akan diterkam oleh harimau. Dalam arti itu menyebabkan bahaya bagi kita. Bisa saja dengan kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan kita anggap sepele. Mungkin juga kadang-kadang kita anggap sebagai ya, gurauan, softoh misalnya. Tapi teman kita tidak terima. Kalau dia melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, kalau memang ada delik itu, ya, itu yang akan mengantarkannya ke hotel Pordeo, istilahnya apa-apa. Karena apa? Tadi mulutmu harimaumu.
Ya. Dan orang Arab punya pepatah, idza kana al-kalamu min fiddah fasukutu min dhahab. Apabila ucapan itu adalah perak, maka diam itu emas. Mana yang lebih mahal? Ya, berapa kali lipat emas, apalagi sekarang kalau dibanding perak. Ya. Idza kana al-kalam min fiddah, ya, apabila ucapan itu perak, fasukutu min dhahab. Jadi kadang-kadang justru diamnya kita terhadap banyak hal akan memberikan keselamatan, ya, kepada kita. Tapi bukan berarti diam terus, hatta akhirnya diam dengan kemungkaran yang dia lihat. Dia tidak mengingkarinya, padahal dia punya kemampuan, ya, kemampuan, kekuatan untuk mengingkari dengan lisannya misalnya. Maka saat itu, ya, orang yang diam dari kemungkaran itu seperti istilahnya disebutkan syaitanun akhras, setan yang bisu. Ya. Demikian pula seorang syair mengatakan, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratal lahmi wad dami. Lisanul fata nisfun, lisan, lidah seorang pemuda itu, lisan seseorang, bukan hanya pemuda saja, nisfun, setengah dari yang ada pada dirinya. Wa nisfun fuaduhu, dan setengah yang lainnya itu adalah fuaduhu, hatinya. Maksudnya hati sanubari, akalnya, bukan hati liver. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Dan itu yang paling berharga dimiliki oleh seorang manusia, lisannya dan hatinya atau akalnya. Falam yabqa illa suratal lahmi wad dami. Yang tersisa hanya bentuk tubuh yang terdiri dari daging dan juga darah. Tidak ada bedanya istilahnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, tapi dengan lisannya itu setengah keberadaannya. Ya. Dan juga kita dengar kalau peribahasa bahasa Indonesia, lidah tidak bertulang. Kalau bertulang makannya nggak enak. Akhirnya karena tidak bertulang gampang mengeluarkan kata-kata yang kadang dia, ya, tidak menganggapnya sebagai suatu masalah, ya, tapi justru ucapannya tadi yang menjerumuskannya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menulis satu bab di dalam sahihnya, babu hifdzil lisan, bab tentang menjaga al-lisan, ucapan. Ya. Beliau, ya, menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang lebih baik dari semua peribahasa tadi, baik yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia. Yang lebih baik dari itu semua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, ya, dan tentunya beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, falyaqul khaira, maka hendaklah dia, ya, mengucapkan khaira, yang baik. Dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam. Diam itu, ya, emas daripada, ya, ngomong tapi perak misalnya. Perak masih berharga. Kalau omongannya tadi, maaf istilahnya sampah. Ya. Dan selanjutnya Imam Bukhari rahimahullah menukil ayat yang ada dalam surat Qaf, yang insyaallah maknanya akan disebutkan kemudian. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah, ya, terucap, ya, dari suatu perkataan illa ladaihi raqibun atid, melainkan,
ya akan ada malaikat-malaikat penjaga menjaga apa yang dia ucapkan atau yang dia lakukan, yang selalu hadir bersamanya dan menulis apa yang diucapkan atau dilakukannya tadi. Mungkin sekarang bahasa orang, ya, bahasa tulisannya lebih banyak daripada bahasa lisannya. Dengan berkembangnya gadget, khususnya WA misalnya. Maka hadis ini juga bisa dibawa kepada makna itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu redaksi hadis. Kalau konteksnya dengan ucapan tulisan tadi, falyaktub khairan, maka hendaklah dia menulis yang baik. Dia tulis di statusnya, dia tulis di WA-nya tadi, ya, yang baik. Aw liyaskut. Kalau nggak bisa udah diam, nggak perlu, ya, nggak perlu nulis apa-apa. Hemat juga, hemat pulsa gitu kan. Daripada nulis tapi justru tulisan tadi, ya, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Selanjutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, ya, adman lahu al-jannah. Adman lahu al-jannah. Man yadman li, siapa yang menjamin untukku. Menjamin maksudnya menjaganya dan juga menunaikan hak-haknya. Apa yang dijaminnya? Ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya. Kedua rahangnya. Ada yang membacanya dengan ma baina lihyaihi, antara kedua jenggotnya, berarti kumis dengan jenggot, maksudnya menjaga mulutnya. Man yadmanu li ma baina lahyaihi, siapa yang menjamin untukku apa-apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu dengan menjaganya, tidak mengeluarkan ucapan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma baina rijlaihi, dan dia juga menjamin untukku apa yang ada di antara kedua kakinya. Maksudnya adalah maaf kemaluannya. Adman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Aku jamin untuknya surga. Karena memang kesalahan seseorang banyak dari apa? Dari dua anggota badan ini. Dari dua anggota badan ini, ya kan? Istilahnya ada kesalahan yang di atas perut, termasuk lidah, dan juga ada kesalahan yang di bawah perut. Maka siapa yang bisa menjamin untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang di antara kedua rahangnya tadi, yaitu mulutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu maaf kemaluannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin untuknya surga. Dan istilah sekarang, jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kaleng-kaleng, bukan tanpa bukti. Beda jaminan yang diberikan oleh manusia, ya kan? Di antara para syurah atau ulama-ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, ya, ada yang mengatakan bahwa, ya, sudah sepantasnya bagi siapa-siapa yang mengetahui bahwa ada pada dirinya para malaikat penjaga yang Allah tugaskan untuk mencatat, mendokumentasi, menuliskan apa-apa yang diucapkan dan juga dilakukannya. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk memenjarakan lisannya dan, ya, mengurangi ucapannya
dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti tidak boleh ngomong. Boleh ngomong kalau memang itu ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, auliyaskut, maka lebih baik diam. Dan alangkah tepatnya bagi seseorang untuk berusaha menghilangkan dari dirinya hal-hal yang menyebabkan lamanya penyesalannya dengan ucapan yang telah dia ucapkan. Maka dia harus berusaha untuk memerangi dirinya di dalam hal itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, dan juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan lisannya. Ucapan yang dia ucapkan tadi, walaupun ma yulki laha bala, dia tidak ngereken, tidak menganggap ucapan itu penting, dia anggap sepele. Sehingga dia tidak jadikan hatinya untuk memperhatikan, mengingat apa yang telah diucapkannya tadi. Sebagian asyura menyebutkan di antara makna ma yulki laha bala adalah ucapan yang diucapkan oleh seseorang di sisi atau di dekat penguasa yang zalim. Dia mengucapkan ucapan ini untuk apa? Untuk mencari perhatiannya, untuk mencari ridhonya, ABS, asal bos senang. Padahal ucapan tadi akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih mementingkan orang yang dia anggap berjasa untuknya atau memberikan keuntungan untuknya, manfaat untuknya, dibanding murka Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang dia ucapkan tadi. Dan makna la yulki laha bala juga disebutkan memiliki kemungkinan makna ar-rafas, yaitu ucapan-ucapan yang jorok, yang cabul. Bisa pula di dalamnya ada sindiran, karena itu sindiran karena dia belum yakin apakah hal itu terjadi atau tidak. Ayakuna fi ta'rid bi muslimin, sindiran terhadap seorang muslim bi kabirah, dengan dosa besar yang dilakukan. Bimujun, dengan candaan misalnya, atau dia menganggap remeh dengan apa yang dia ucapkan tadi, padahal itu berhubungan dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berhubungan dengan syariat Islam yang mulia. Walaupun dia tidak meyakini hal itu, misalnya tidak meyakini ucapannya untuk beristihza, mengolok-olok simbol-simbol syariat. Yahwi biha fi jahannam, dengan ucapan yang dia ucapkan tadi akan menjatuhkannya, akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam, wal iyadzu billah. Dan dalam sebagian riwayat yang lainnya dari Imam Bukhari dan juga Muslim, yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang akan menjerumuskannya dengan ucapan yang dia ucapkan tadi, akan menjerumuskannya di dalam neraka lebih jauh jaraknya, neraka tadi kedalamannya lebih jauh daripada timur dan barat. Dalam sebagian riwayat sebutkan ada
Satu benda yang jatuh baru sampai ke dasar. Ya, neraka jahanam itu sab'ina kharifa, 70 musim gugur. Berarti berapa tahun? Ya 70 tahun. Kalau dalamnya 70 tahun ya kayak apa? Tapi neraka tadi ya. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Dalam satu hadis disebutkan didatangkan ya oleh 70,000 minal malaika, 70,000 malaikat. Maaf, 70,000 lijam, 70,000 kendali atau tali. 70,000. Setiap talinya ditarik oleh 70,000 malaikat. Berarti ada berapa malaikat? 4,9 M. 70,000 kali 70,000, 49 nolnya 8. 4,9 M. 4 miliar 900 juta. Malaikat yang menariknya. Ada mega proyek di dunia yang ditarik, yang dibangun dengan jumlah pekerja sebanyak itu. Tapi dengan begitu besarnya dan dahsyatnya, malaikat masih mengatakan, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan yang mau ditambahkan untuk masuk ke dalamnya? Waliyadzubillah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kalau tadi itu berhubungan dengan ucapan yang dia anggap tidak seberapa, tidak penting atau tidak masalah. Apalagi kalau ucapan tadi adalah sibab, celaan, cacian kepada seorang muslim. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci seorang muslim itu adalah suatu kefasikan. Suatu kefasikan. Dengan tidak melihat apakah kefasikan itu ada pada orang yang mencelaknya atau tidak. Apalagi kalau tidak ada. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Tinggal dilihat apakah dia menganggap halal pembunuhan itu. Kalau dia menganggapnya halal, maka dia sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhnya ya kepada kekufuran. Kufrun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Kalau dia meyakini kehalalannya, tapi kalau tidak, itu adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Maksudnya adalah al-kufr al-asghar, ya. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis yang mulia yang tadi Imam Bukhari rahimahullah menukil ayat yang ada dalam ya surat Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan tatkala ada dua orang yang menerima ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dia duduk ya, di samping kiri dan kanannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tatkala dua orang malaikat pencatat amal perbuatan seseorang tadi, dan amal ini mencakup ucapan ya, dan juga gerakan. Seorang duduk di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Maka tidak ada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya para malaikat yang mengawasi dan juga selalu hadir. Dan sebagian ulama mengatakan itu nama kedua malaikat, ya, Raqib dan Atid, ya. Wallahu a'lam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah ya, menyebutkan ya,
bahwa para ulama telah sepakat yang ada di sebelah kanannya tadi adalah yang menuliskan kebaikan-kebaikan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Sementara yang di kirinya yang menulis sayiat, kejelekan ataupun kejahatan. Ya. Dan ini ada diriwayatkan dalam hadis walaupun dengan sanad yang dhaif. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan menguatkan bahwa malaikat yang di kanan itu yang menulis kebaikan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu wal malaku an yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat fardu ataupun salat sunnah, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal malak an yamini, dan juga sedang bermunajat ya kepada malaikat yang ada ya, di kanannya. Dan diriwayatkan juga dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu secara marfu', ya, beliau menasabkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna an yaminihi ya katib al-hasanat." Sesungguhnya yang ada di sebelah kanannya itu adalah yang menulis kebaikan ataupun amal-amal saleh. Dan para ulama berbeda pendapat apakah semua ucapan yang diucapkan oleh manusia itu akan dicatat, ataukah yang dicatat itu ucapan atau perbuatan yang padanya ada sawab atau iqab, ada pahala atau siksa. Ada dua pendapat yang masyhur ya, di kalangan ulama di dalam masalah ini. Ali bin Abi Talhah ya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa malaikat tadi yaktubu kullama takallama bihi min khairin aw syarr, bahwa para malaikat pencatat tadi kiraman katibin, malaikat yang mulia yang merupakan para pencatat, mereka semua menuliskan semua ucapan yang diucapkan oleh manusia, baik itu khair, kebaikan, atau syarr, kejelekan, kejahatan. Hatta innahu la yaktubu qawlahu, sehingga para pencatat tadi menulis ucapan akaltu wa syaribtu, dhahabtu wa ji'tu. Misalnya, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang. Jadi ucapan-ucapan yang tidak berhubungan istilahnya dengan pahala atau dosa. Hatta idza kana yaumal khamis ya, sehingga tatkala datang hari Kamis, diangkatlah amal-amal perbuatan manusia, arada qaulahu wa amalahu, maka akan diperlihatkan ucapan dan ya perbuatannya tadi. Fa aqarra ma kana fi min khairin aw syarr, maka dia mengakui apa yang ada padanya, baik ya berupa kebaikan ataupun kejahatan. Wa alqa sairahu, dan melemparkan atau membuang yang tidak berhubungan dengan kebaikan atau ya atau kejahatan, tapi semuanya tercatat terlebih dahulu. Fadzalika qauluhu, dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menghilangkan apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan juga Allah menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Apabila ucapan tadi dianggap sebagai suatu kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya, maka itu tercatat sebagai suatu kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Apabila perbuatan tadi tidak dianggap sebagai suatu kebaikan atau kejahatan, maka yamhu, dihilangkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah ummul kitab. Ya, induknya Alkitab.
Sebagian ulama mengatakan Al-Lauhul Mahfuz, yang di dalamnya ada catatan semua hal-hal yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Takdir-takdir yang telah Allah tetapkan untuk semua manusia. Yahya bin Katsir rahimahullah menyebutkan ada seseorang yang mengendarai himar, keledai. Maka fa'athara bihi, maka keledai tadi jatuh. Bisa karena lemes, terlalu berat bebannya, ataupun karena hal yang lain. Kesandung, bisa juga kesandung itu kan. Faqala, maka penunggangnya tadi mengatakan ta'isal himar. Celaka, celakalah keledai itu. Bobrok nih mobil misalnya karena mogok di jalan, kan? Faqala sahibul yamin, maka malaikat yang ada di kanan berkata, ma hiya hasanatun aktubuha. Itu bukanlah suatu kebaikan yang harus aku tulis. Jelas bukan kebaikan. Tapi yang sebelah kirinya juga mengatakan ma hiya sayyi'atun fa aktubuha. Itu juga bukan suatu kejelekan yang harus aku tulis. Fa'auha Allahu ila sahibis shimar, maka Allah mewahyukan kepada malaikat yang ada di sebelah kiri, ma taraka sahibul yamin min syai' faktubhu. Apa-apa yang ditinggalkan oleh malaikat yang di sebelah kanan yang bertugas untuk menuliskan kebaikan-kebaikan ataupun hasanah, faktubhu, maka tulislah sebagai suatu kesalahan ataupun sayyi'ah. Fa asbata fis sayyi'at, maka malaikat yang di sebelah kiri tadi menetapkan ucapan seseorang tadi ta'isal himar, celakalah keledai ini, di dalam catatan kejelekan di dia. Maka zahirnya bahwa apa-apa yang bukan hasanah, bukan kebaikan, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada sawab, tidak ada pahala, fahuwa sayyi'ah, maka itu sebagai suatu sayyi'ah, kejelekan. Wa in kana la yu'aqabu 'alaiha, walaupun dia tidak disiksa dengan kejelekan yang dia lakukan tadi. Karena memang sebagian kejelekan sayyi'at la yu'aqabu 'alaiha, tidak diadab. Kalau memang itu bukan dosa, jelek tapi tidak dosa misalnya. Dan bisa jadi yang dia lakukan tadi, kalau itu bukan berupa kebaikan, bisa dihilangkan oleh amal-amal salih yang dia lakukan. Kalau dia menjauhi al-kabair, kalau dia menjauhi dosa besar. Tapi dengan itu dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Karena apa? Apa yang dia lakukan tadi istilahnya sudah tercatat terlebih dahulu sebagai suatu sayyi'ah. Maka dengan itu dia akan mendapatkan kerugian. Apalagi kalau itu tidak terhapuskan di dunia ini. Dan itu sendiri merupakan suatu uqubah, suatu bentuk hukuman. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang hampir sama maknanya, itu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya di dalam sunannya atau jami'nya. Inna rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Seseorang berbicara dengan suatu ucapan min ridwanillah, yang termasuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat,
Dia tidak mengira ucapan yang dia ucapkan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tadi ridho kepadanya, ya, mencapai derajat ketinggian. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan untuknya, menuliskan keridhaan untuknya sampai hari kiamat. Jadi jangan kita sepelekan amalan sekecil apapun, baik itu ucapan atau perbuatan. Karena kita tidak tahu amalan apa yang akan memasukkan kita ke surga. Bisa jadi karena sholatnya, karena ya saumnya, karena zakatnya, ataupun yang lainnya. Ya kan? Dengan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha saja, yang dia tidak mengira ucapannya tadi akan, ya, mengangkatnya kepada derajat ketinggian. Allah tuliskan dengan ucapan yang dia ucapkan tadi untuknya keridhoannya sampai hari kiamat. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala akbar, wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, besar, lebih besar, ya, dari nikmat jannah sekalipun. Ya, karena kita juga tidak mungkin masuk surga kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga meminta jannahnya. Jangan sombong, jangan belagu, enggak apa-apa. Ya, saya di neraka juga asal dengan ridha Allah. Ya salam. Ya. Apa ada seperti itu? Allah Subhanahu wa taala la yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho dengan kekufuran, ya, atas hamba-hambanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala meridai, ya, suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Maka daripada kita meminta, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam neraka misalnya, wal iyadu billah, mengapa kita tidak meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan kita di dalam surganya? Dan itulah al-hasanah fi al-akhirah, kebaikan, ya, di akhirat yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintakan di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalima min sukhtillah. Dan seseorang berbicara dengan ucapan dari kemurkaan Allah, ucapan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yadhunnu an tablugha ma balagat, yang dia mengira ucapannya tadi tidak akan menyampaikannya kepada derajat kerendahan, kehinaan. Yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumin yalqah. Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya dengan ucapan yang telah menyebabkan kemurkaannya tadi. Allah tuliskan untuknya kemurkaannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ila yaumin yalqah, sampai hari dia menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Ya. Dan ini juga yang tadi telah dinukil dari Ibnu Abdul Bar, bahwa beliau mengatakan tidak ada khilaf, ya, di antara ulama bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, inna rajul la yatakallamu bil kalimah, itu merupakan ucapan yang diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang zalim, yang dengan ucapannya tadi dia, ya, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mustahil ucapan yang dia ucapkan untuk menarik simpati, menarik perhatian pemimpinnya tadi, yang tadi istilahnya ABS, asal bos senang. Mungkin dia dengan ucapannya itu ingin menumpahkan darah seorang muslim atau menzalimi seorang muslim. Ya.
Maka dengan yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskannya ke dalam neraka dengan kemurkaannya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ucapan-ucapan yang memang harus kita jaga supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit manusia itu ditelungkupkan wajah mereka di dalam neraka itu karena apa? Karena perbuatan lidah mereka. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Ay bima yamliku hadza kullah. Apakah kamu mau aku beritahu dengan yang dengannya kamu miliki itu semua? Kamu miliki kebaikan-kebaikan tadi. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu hai Rasulullah, aku ingin diberitahu. Maka akhadha bilisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya dan beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah mulutmu, jagalah lisanmu. Fakultu, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan disiksa? Apakah kita akan disiksa atau diazab dengan sesuatu yang kita berbicara dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sakilatka ummuk." Kamu telah menjadikan ibumu kehilangan. Seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya disebut di dalam bahasa Arab sakla. Dan ucapan ini bukan sebagai apa? Bukan sebagai celaan istilahnya, atau apalagi mendoakan kematian untuk Mu'adz supaya ibunya jadi sakla misalnya, tidak. Faqala sakilatka ummuk. Sakilatka ummuk ya Mu'adz. Dan ucapan ini dimaksudkan ucapan untuk apa? Bahwa masalah itu besar, masalah itu berat, tidak sepele. Kalimah yuqsadu biha ta'zim al-amr, suatu ucapan yang digunakan untuk menjadikan masalah itu sebagai masalah yang penting, masalah yang besar, bukan sepele. Wahal yakubun nasu ala wujuhihim illa hasaid al-sinatuhum. Dan apakah manusia ditelungkupkan di atas wajah mereka itu bukan karena perbuatan mereka. Maksudnya adalah banyaknya manusia ditelungkupkan wajahnya ditempelkan ke tanah, ke bagian bawah. Itu kebanyakan karena apa? Hasaid al-sinatihim. Karena ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan mereka yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menganggapnya hal yang sepele. Sehingga Asy'ari di akhir syarah hadis yang mulia ini beliau mengatakan, "Fahdhar ya akhi hadhil hasaid." Maka waspadalah wahai saudaraku bahaya lisan ini. Wahfadz lisanak, dan jagalah lisanmu. Wa min hifdzil lisan, dan di antara bentuk penjagaan terhadap lisan kita, ayahfadz lisanah anil kadzib wal ghish wa qauli zur wan namimah wal ghibah. Dia menjaga lisannya dari semua macam perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
baik itu kadzib, dusta, al-ghish, tipuan, termasuk tipuan di dalam jual beli, wa qaulu zuhur, dan juga ucapan palsu, termasuk di dalamnya adalah saksi atau kesaksian palsu, dan lebih dari itu sumpah palsu, namimah, ya, mengadu domba, wal ghibah, dan sebagian yang sudah kita bahas di dalam bab-bab sebelumnya. Wa kullu qaulin yub'iduhu anillahi azza wa jalla wa yujib alaihi al-'adzab. Dan juga hendaklah kita menjaga lisan kita dari semua ucapan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan ya mengharuskan kita untuk mendapatkan adab, wal iyadzu billah. Fa innahu yajib alaihi ay yatanazza minhu. Maka hendaklah wajib baginya untuk ya membebaskan, mensucikan, mensterilkan lidahnya ataupun mulutnya dari hal-hal yang akan menyebabkan azab Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Ya. Maka ya, kalau ucapan-ucapan atau peribahasa yang ada dalam berbagai macam bahasa tadi, ya, sudah layak kita renungkan, lebih-lebih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis lagi yang insyaallah bisa kita kaji bersama sesudah dikumandangkan adzan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya nomor 441, ya, ada hubungannya dengan ucapan yang ya, diucapkan oleh seseorang yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, bahwa di antara ucapan yang seperti itu adalah ucapan yang diucapkan kepada ya, sultan al-jair, penguasa yang zalim. Ya. Maka termasuk di antara hal ini adalah tatkala seseorang ya menggelari, atau lebih tepatnya memanggil, ya, mengatakan kepada orang munafik dengan ya, ucapan ya sayyid, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi ya sayyid. Jangan kalian katakan kepada orang munafik ya sayyid. Sayyid ini memiliki beberapa arti di dalam bahasa Arab. Termasuk ya, as-sayyid ini juga dimutlakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah huwa as-sayyid. Tapi sayyid ini juga digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang mulia. Ya. Bilal sayyidina, Bilal sayyiduna. Bilal itu adalah ya istilahnya siapa? Sayyiduna. Ya, orang yang mulia di antara kita. Maula sayyidina. Dia adalah maula. Ya, maula itu istilahnya mantan budak. Ya. Sayyidina. Sayyidina yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan memang kedua sahabat yang mulia tadi adalah sahabat-sahabat yang mulia, Asy-Syarif, Al-Fadil, Al-Karim, Wal-Halim, itu penyantun. Demikian juga kalimat sayyid digunakan untuk seseorang yang istilahnya mutahammil, ya, menerima celaan dari kaumnya. Itu juga disebut dengan sayyid. Dan juga bisa artinya az-zawj, suami. Disebutkan juga as-sayyid.
wa alfaya sayyidaha ladal bab, dalam kisah Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha. Wa alfaya, dan keduanya menemui sayyidaha, suaminya, ladal bab, di pintu. Dan juga digunakan as-sayyid ini dalam atau untuk ar-rais wal muqaddam, pemimpin ataupun al-muqaddam, penggede, orang yang dituakan. Itu penggunaan sayyid, ya kan? Kita dilarang menggunakan kalimat tadi ya sayyid, apalagi sampai dimudhafkan ke dirinya, ya sayyidi wahai tuanku, kepada siapa? Kepada munafik, kepada orang munafik. Dan insya Allah pas susunan hadis ini, karena sesudah itu Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan tentang hadis yang berhubungan dengan tanda munafik. Kalau munafik di situ adalah munafik i'tiqadi, munafiknya berhubungan dengan i'tiqad, yaitu orang yang menampakkan keislaman dengan menyembunyikan kekufuran, seperti kemunafikan yang awal-awal muncul di Madinah dari kalangan munafikin, baik dari sebagian Aus atau Khazraj, atau dari sebagian Yahudi Madinah, ataupun dari Al-A'rab haul al-Madinah. La taqulu lil munafiq ya sayyid. Itu munafik i'tiqadi. Apakah ini juga mencakup munafik amali? Kalau mencakup munafik amali, maka ada sebagian ulama yang mengatakan siapa di antara kita yang tidak terjatuh di dalam munafik amali, nifak yang berhubungan dengan amal. Bedanya kalau nifak i'tiqadi, itu kufrun akbar, mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam, bahkan dia belum Islam sama sekali, bahkan lebih berbahaya dari al-kafir al-asli, lebih berbahaya dari seorang kafir yang asli. Sehingga kalau kafir itu jelas-jelas asli dan mereka memiliki kedudukan itu, memang surat-surat Rasulullah SAW yang berisi dakwah ataupun ajakan kepada para pembesar-pembesar atau penguasa dunia yang ada pada saat itu, beliau sebutkan istilah sekarang pangkat atau derajat atau jabatan, ila fulan misalnya azimur Rum. Tapi semuanya dibatasi dengan daerah-daerah ataupun teritorial, sehingga tidak berlaku umum seperti panggilan tadi ya sayyid, wahai tuan misalnya, atau yang semakna dengan itu. Karena apa? Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Karena sesungguhnya apabila dia itu sayyidan, kalau kemudian menjadi pemimpin misalnya, benar-benar jadi pemimpin, maka kalian telah membuat murka Rabb kalian. Kalian telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayyid, atau yang semakna dengan itu panggilan penghormatan. Apalagi di dalamnya ada makna perendahan diri dari orang yang mengucapkannya. Kalau kita ucapkan hal itu kepada orang munafik, faqad askhattum rabbakum azza wa jal, kalian telah membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalian secara tidak langsung, walaupun mungkin dia tidak beranggapan, menyamakan orang munafik tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah adalah as-sayyid. Demikian juga fa innahu in kana sayyidukum wa huwa munafiq. Karena sesungguhnya kalau dia itu benar-benar pemimpin kalian dan dia seorang munafik, fahalukum duna hali, maka keberadaan kalian beda dengan keberadaan mereka. Tetap kalian lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai kita meninggikan walaupun dengan sekedar panggilan pada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala rendahkan mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu tentunya berhubungan dengan munafik i'tiqadi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, di lapisan yang paling bawah atau kerak neraka, wal iyad billah. Maka kalau kita yang keberadaan kita berbeda dengan orang-orang munafik tadi, ya, di mana kedudukan mereka di bawah kita, kemudian kita mengangkatnya, kita memuliakannya, walaupun dengan hanya sebutan saja, dengan ucapan saja, maka itu yang akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berhubungan juga dengan dua hadis yang sebelumnya. Ucapan yang kita anggap tidak bermasalah, hanya sebatas panggilan saja misalnya. Apalagi kalau memang di dalam panggilan tadi istilahnya ada cari muka. Dia ingin mendapatkan posisi atau kedudukan dengan pujian-pujian yang dia ucapkan kepada munafik tadi, padahal pujian-pujian tadi tidak ada pada diri munafik tadi. Seandainya itu pun ada, maka hal itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu untuk kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.